Hai kelas, dalam video ini saya saya akan bahas tugas teori selanjutnya ya. Tugas teori selanjutnya itu halaman 27 sampai halaman 30. Halaman 27 sampai halaman 30. Tapi sebelum saya membahas tugas teori ini, kita review sedikit materi terakhir yang kita bahas sampai halaman 26 dari workbook grade 1 teori musik grade 1 Lina Eng ya. Jadi kita akan bahas sekali lagi hari ini akan membahas tugas berikutnya halaman 27 sampai 30. Tapi sebelum itu kita review dulu materi sebelumnya, yaitu materi semitones dan tones dan juga accidentals. Nah, review ini saya akan coba jelaskan lebih ringkas dan saya akan menggunakan materi yang saya buat sendiri. Jadi seperti saya sudah pernah share di kelas sebelumnya bahwa saya sementara membuat buku teori 1 yang mudah-mudahan semester depan sudah bisa dipakai di kampus, dan saya akan pakai materi ini untuk menjelaskan semitones dan tones dan juga accidentals ya. Jadi kita akan review dulu materi sebelumnya sebelum masuk dalam tugas berikutnya. Oke, jadi ya, tone dan semitone. Atau ya, mungkin saya akan ganti judul nanti, harusnya semitone and tone. Semitonenya dibahas lebih dulu. Oke. Jadi apa itu tone dan apa itu semitone? Lihat ada keterangan di bawah ya, bagian ini. Semitone is the distance between two nearest keys on the keyboard. Itu yang disebut tones. Jadi semitones itu adalah jarak antara dua tuts terdekat pada keyboard. Nah, coba perhatikan contoh yang ada. Ini tuts ini ya, tuts C. Tuts terdekatnya adalah ini, hitam, ya kan? Itu semitone. Begitu juga dengan ini. Tuts B ini tuts terdekatnya adalah C. Itu juga semitone. Nah, kalau kita berangkat dari tuts hitam, ke sini ada nada B. Ya. Itu tuts terdekatnya, berarti itu semitone. Kalau dari hitam yang tadi, tuts hitam yang tadi kita ke sebelah sini, ini juga semitone. Jadi semitone itu adalah jarak dari satu tuts ke tuts terdekat pada keyboard. Tone adalah dua semitone. Nah, coba perhatikan ini tone ya. Terdiri dari dua semitone. Apa maksudnya dua semitone? Lihat. Ini dari C ke tuts hitam itu semitone, ya kan, satu semitone. Kemudian dari tuts hitam ke D itu semitone juga, berarti dua semitone. Ya, ini semitone yang pertama, ini semitone yang kedua. Jadi tone itu sama dengan dua semitone. Kita lihat contoh yang lain. Mungkin saya perlu zoom sedikit. Yes. Like that. Oke. Ini juga tone ya. Tone itu berarti dua semitone. Perhatikan tuts
E ke tuts F itu semitone. Jadi ini semitone yang pertama. Kemudian dari tuts F ini ke tuts hitam itu juga semitone. Oke, ini semitone yang kedua. Jadi dari tuts E ini ke tuts hitam ini itu sama dengan tone. Mengapa tone? Karena terdiri dari dua semitone. Jadi tone adalah two semitones, ya, two semitones. Saya berikan contoh yang satu lagi. Nah, ini juga tone, ya. Mengapa tone? Karena terdiri dari dua semitone. Kita perhatikan tuts hitam ini jaraknya ke tuts putih A itu semitone. Ini semitone yang pertama, ya. Nah, dari A tadi ini tuts A ini ke tuts hitam berikutnya itu juga semitone. Berarti ini semitone yang kedua, ada dua semitone. Jadi jarak dari tuts hitam ini ke tuts hitam berikutnya itu tone. Mengapa? Karena terdiri dari dua semitone. Oke, mudah-mudahan ini bisa dipahami. Oke, semitone juga bisa terlihat pada gitar, ya. Jadi kalian yang main gitar, semitone itu terlihat di mana pada gitar. Semitone itu adalah jarak antara satu not dengan not yang terdekat atau satu fret, antara satu fret dengan fret terdekatnya. Jadi misalnya ini dari titik ini ke sini itu jaraknya semitone, ya. Tone adalah dua semitone, berarti ini semitone yang pertama ke sini, ini semitone yang pertama, kemudian dari sini ke sini semitone yang kedua. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan review yang singkat ini bisa lebih memahami apa perbedaan tone dan semitone. Kita masuk accidental sekarang. Sharp, flat, dan natural sign. Nah, sharp itu rises pitch of a note one semitone. Jadi sharp itu menaikkan pitch suatu nada semitone. Jadi naik satu semitone atau naik setengah, ya. Kalau flat itu berarti turun setengah, turun semitone, satu semitone. Sementara natural sign itu membatalkan apa yang terjadi sebelumnya. Jadi misalnya membatalkan sharp atau membatalkan flat. Itu fungsi dari natural sign. Nah, poin berikutnya yang penting adalah ini. Coba baca baik-baik perhatikan baik-baik dua poin ini. Oh, ketiga poin ini penting, ya. Oke. Ya, poin yang pertama, when sharp or flat are written at the beginning of the stave, they are called key signature. Jadi, jika sharp dan flat
tertulis di awal stave itu disebut key signature, ya. Itu poin pertama. Nanti ilustrasinya ya di bawah. Poin yang kedua, when sharp, flats, or natural sign placed before a note, ya, it is called accidentals. Jadi poin utamanya, jika sharp, flats, dan natural signs itu ditulis di awal stave, itu adalah key signature, penanda kunci, ya. Ketika sharp, flat, atau natural signs itu ditulis pada note, di depan note, ya, di depan note-note tertentu, itu disebut accidental atau berfungsi sebagai accidental. Ini sangat penting karena ini akan muncul dalam soal latihan. Dalam workbook akan muncul kapan sharp, flat, and natural sign itu sebagai key signature dan kapan berfungsi sebagai accidental, bukan key signature. Nah, di sini masih ada satu poin yang saya lupa. Nah, ini penting sekali. An accidental apply to one measure only, ya. Jadi apa bedanya ketika berfungsi sebagai key signature dengan antara fungsinya sebagai key signature dan fungsinya sebagai accidental? Perbedaannya terletak pada sejauh mana sharp, flat, atau natural signs itu berfungsi atau ya relevan untuk note. Kalau ditulis sebagai key signature, berarti sharp, flat, natural sign tidak ada di key signature. Sharp atau flats itu berfungsi dari awal sampai akhir lagu, ya, relevan dengan not-not tertentu dari awal sampai akhir lagu. Itu key signature. Jika sharp dan flat atau natural signs itu ditulis pada nada, dia hanya berfungsi dalam satu bar atau hanya relevan dengan not-not tertentu dalam satu bar saja, ya. Jadi ini perbedaan yang signifikan antara key signature dan accidental. Key signature itu ditulis di awal tetapi fungsinya sampai di akhir lagu. Sementara accidental itu ditulis di depan note dan dia hanya berfungsi dalam satu bar. Kita lihat ilustrasi yang di bawah. Yang di bawah ini memperlihatkan apa bedanya key signature dan accidental, ya. Jadi yang dimaksud dengan ketika flat atau crash, sharp atau flat itu dipakai sebagai key signature, maka dia ditulis di sini, ya, penanda kunci di awal stave. Dan perhatikan not-not di sini tidak ada yang pakai crash. Mengapa tidak ada yang pakai crash? Karena crashnya sudah ada di sini, tertulis di depan, ya. Ini yang disebut, ini adalah tangga nada with, ini penting sekali, with key signature, dengan key signature, atau tangga nada yang menggunakan key signature. Nah, perhatikan key signature-nya adalah F crash dan C crash, ya. Sekarang kita ke bawah. Ini kunci tangga nada D mayor with accidentals, dengan accidentals, atau without. Without itu tanpa atau tidak memakai key signature. Jadi kalau yang di atas ini with, memakai
atau dengan key signature, yang di bawah ini tanpa key signature. Jadi tidak menggunakan key signature. Apa maksudnya tidak menggunakan key signature? Lihat ini. Lihat ini. Tidak ada key signature di sini ya, kosong. Itu yang dimaksud dengan without key signature. Tanpa key signature. Nah, tangga nada yang tanpa key signature ini sama saja. Itu berarti akan memakai accidentals. With accidentals, ya. Jadi memakai accidentals ini sama saja dengan without key signature. Apa maksudnya? Apa maksudnya memakai accidentals tapi tidak memakai key signature? Maksudnya adalah crash-nya tidak ada di sini, tetapi crash-nya ada pada note, ya. Lihat ya, crash-nya ada pada note-nya. Ini yang di atas tadi key signature-nya F crash dan C crash. Nah, F crash dan C crash-nya ini ada pada note-nya. Crash-nya ada pada note, bukan di tempat menulis tanda kunci, ya. Jadi seperti itu perbedaan antara with key signature dengan without key signature. Dan without key signature ini sama saja dengan with accidentals, ya. Without key signature sama saja dengan with accidental. Dan yang dimaksud dengan accidentals adalah menempatkan crash pada note sebelum note. Sementara yang dimaksud key signature adalah menempatkan crash atau mole di tempat penanda kunci di depan stave, bukan pada note-nya. Oke? Ya, semoga penjelasan yang sederhana ini bisa menolong untuk mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Nah, sebelum masuk latihan, saya masih perlu menambahkan satu informasi dari buku yang saya buat. Di sini saya hanya menjelaskan bahwa ini major scale, tangga nada mayor. Kita akan segera masuk di halaman 17 yang membahas scale, buku Lina Eng, buku yang kita pakai ya. Tapi saya akan menjelaskan sedikit dulu dari buku yang saya buat. Buku yang saya buat ini ada istilah diatonic scale, tangga nada diatonis, ya, terdiri dari 7 nada atau pitches. Kemudian ini yang paling penting, ada major scale dan minor scale. Nah, saya buat ini, alasan saya buat buku ini untuk menjawab sebenarnya kebutuhan kita, terutama orang Indonesia yang sebenarnya lebih terbiasa dengan tradisi solfege, do re mi fa sol la ti do, dan akan lebih mudah memahami scale atau tangga nada jika dijelaskan dengan cara itu. Makanya saya buat buku ini. Jadi poin utama dari halaman ini adalah ingin mengatakan bahwa tangga nada mayor, major scale itu adalah tangga nada yang dimulai dengan do. Oke, jadi ada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu tangga nada mayor. Tangga nada minor adalah tangga nada yang dimulai dengan nada la. Jadi solfege-nya adalah la, ti, do, re, mi, fa, sol. Ya, jadi itu saja poin utamanya. Tangga nada mayor dimulai dari do, tangga nada minor dimulai dari la. Nah, tentu di sini yang dimaksud dengan tangga nada minor adalah tangga nada minor natural, karena fa dan solnya tidak diapa-apakan ya. Nanti kita akan belajar jenis tangga nada minor. Untuk saat ini pahami saja bahwa tangga nada minor dimulai dari la, tangga nada mayor dimulai dari do. Oke, sekarang saya akan masuk dalam tugas, yaitu halaman 27 sampai halaman 30 saja. Nah, ini bukunya Lina Eng ya.
Scales. Scales, tangga nada. Istilah yang penting dan harus dihafal. Yang pertama ini ascending. Ascending itu berarti naik, ya, naik. Lawannya adalah descending. Mana descending? Oh, belum ada. Nanti di halaman berikutnya. Ascending artinya do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Itu ascending. Descending, do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Itu tangga nada turun. Ascending itu tangga nada naik, ya. Nah, ini adalah G mayor with key signature. Berarti tangga nada G mayor yang crashnya ditulis di awal, di depan stave, pada tempat penanda kunci, ya, di depan. Ini karena with key signature. Seperti yang saya jelaskan tadi, with key signature berarti crashnya ditulis di sini dan tidak ditulis pada notnya, ya, bukan pada notnya. Oke. Berikutnya yang perlu diketahui adalah dalam tangga nada mayor, major scale, ya, nada ketiga dan nada keempat itu jaraknya semitone. Ini semitone. Begitupun dengan nada ketujuh ke nada kedelapan. Ya, nada kedelapan ini do tinggi, ya, do tinggi. Itu juga semitone. Jadi ada dua jarak nada yang pasangan nada yang berjarak semitone, yaitu nada ketiga, keempat, 7 dan 8. Kalau solmisasinya, cara baca do re mi nya berarti dari mi ke fa dan si ke do tinggi, itu jaraknya semitone. Nah, jarak semitone itu biasanya diberi tanda seperti ini dalam bukunya Lina Hang. Dikasih tanda ini, ya, bracket. Nah, karena mi dan fa nada ketiga, keempat semitone, 7, 8 semitone, hanya dua saja tempat di mana jarak tempat di mana ada semitone, ya, jarak nada semitone, maka yang lain itu jaraknya tone, ya. Ini tone, ini juga tone, ya, begitu seterusnya. Oke, soal nomor 1. Nah, perhatikan soal nomor 1 ini sudah muncul with key signature. Seperti yang saya katakan tadi, ya. Jadi soal itu akan di sekitar itu. With key signature, di bawah without key signature. Without key signature berarti with accidental, pakai accidentals, ya. Nah, nomor 1. Write scales, tulis tangga nada with key signatures, dengan key signature ascending. Jadi 3, lanjut dulu, bracket the semitones. Jadi beri tanda ini di atas semitone, itu maksudnya. Jadi di sini ada 4 hal yang harus dilakukan. Ini 1, menulis tangga nada, kemudian menulis key signature-nya, dan tangga nada itu harus bergerak ke atas. Ini yang ketiga, ya, bergerak ke atas, ascending, ke atas, kemudian memberikan tanda ini pada semitone. Oke, jadi kita sudah bahas key signature F mayor, D mayor, dan G mayor. Silakan mengisi, tulis key signature-nya di sini. Oke.
Setelah itu tulis tangga nadanya, ya, tangga nada F mayor. Ini saya berikan nada pertama, ini nada pertama, nada kedua. Seharusnya agak ke bawah, ya. Kurang bagus gambarnya, ya, cukup nada pertama saja. Kemudian ikuti petunjuk, ya. Jadi tulis tangga nada, key signature dulu, kemudian tulis tangga nada ascending. Jadi nanti nulis tangga nadanya ke atas, ya. Karena ascending. Setelah itu berikan tulis gambar tanda ini di atas nada yang jaraknya semitone. Jadi sama dengan contoh yang ada di sini, ya. Oke. Nomor 2 ini hal yang mirip dengan nomor 1 karena diminta untuk menulis tangga nada juga, right scales, tapi bedanya sekarang without key signature. Kemudian ascending, naik, tangga nada naik, ya. Kemudian sama dengan di atas memberi tanda pada dua nada yang berjarak semitone. Jadi beda soal nomor 1 dan nomor 2 hanya terletak di sini saja, without key signature. Nah, di atas diberikan contoh, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi dalam buku yang saya buat, ini yang dimaksud without key signature. Apa yang dimaksud dengan without key signature? Kunci G mayor ini kan satu crash, dan yang nada yang di-crashkan adalah F, ya. Nah, crashnya itu tidak ditulis di sini sebagai key signature, tetapi ditulis pada nadanya, yaitu nada F. Bisa, ya? Jadi ini yang disebut without key signature, tanpa key signature. Atau dengan kata lain, with accidentals. Jadi without key signature sama saja dengan with accidental. Ini crashnya pada nada F, sementara kalau with key signature, itu crashnya ditulis di depan Steve. Nah, itu halaman 27, kita ke halaman 28. Halaman 28. Descending scale. Jadi ini bentuk atau arah tangga nada yang kedua. Tadi ada ascending, naik, sekarang ada descending. Descending ini turun. Perhatikan tangga nada yang ada di contoh, tangga nadanya turun, ya. Turun ke bawah. Oke. Okay? Do, ti, la, sol, fa, mi, re, do. Itu descending. Nah, selebihnya sama dengan penjelasan tangga nada sebelumnya. Bedanya hanya soal descending saja. Jadi, jika dalam soal yang diminta descending, berarti kalian akan menulis tangga nadanya turun. Jika yang diminta ascending, tangga nadanya naik, ya. Oh ya, ini hal yang perlu diperhatikan bahwa ketika tangga nada itu turun, descending, ini letak semitonnya itu sudah berubah, ya. Ada di sini dan ada di sini. Sebenarnya not letaknya pada not tidak berubah, sama sekali tidak berubah, karena semiton yang pertama itu ada di nada do tinggi dan nada si. Kemudian semiton juga ada pada nada fa dan nada mi. Jadi tidak berubah. Intinya mi ke fa, fa ke mi itu jaraknya semiton. Kemudian si ke do, do ke si jaraknya semiton. Ya. Nah, kalau kita coba saya kembali ke tangga nada yang saya buat. Nah, ini saya gabungkan antara ascending dan descending, ya, dalam buku yang saya buat. Ini do, re, mi, fa, berarti ini yang dikasih tanda mi, fa, dan si, do.
Oke, ini semitone. Nah, begitupun dengan do si, ini do si, dan fa mi, ini fa mi. Oke, jadi sama saja baik ascending maupun descending notnya sama. Yang berjarak semitone itu mi fa dan atau fa mi jika dibalik, dan juga si do dengan do si. Itu yang berjarak semitone. Dan itu yang diberi tanda seperti ini dalam soal ya. Oke. Soal nomor 3. Write scales with key signature descending. Kemudian tanda bracket semitones. Sama dengan soal-soal sebelumnya, hanya descending ya, descending itu saja bedanya. Nah, pertama tulis key signature dulu. Key signature berarti crash atau mole-nya ditulis di sini. Kemudian tulis scale tangga nada descending berarti turun, ya kan? Karena descending tangga nada turun. Setelah itu beri tanda ini pada semitone jarak yang berjarak semitone. Oke, itu nomor 3. Nomor 4, tulis tangga nada without key signature. Tanpa key signature berarti pakai accidental. Descending, jadi sama saja dengan nomor 2 ya sebelumnya. Tapi sekarang descending. Nah, di atas sudah diberikan contoh untuk kunci G mayor ya. Kunci G, descending, kemudian tidak pakai key signature, tetapi pakai accidental. Accidental itu crash atau mole-nya ditulis pada not, tertulis pada notnya. Oke, nah hanya di sini perhatikan baik-baik, hati-hati karena kunci G mayor ini sudah dipakai sebagai contoh, tapi dalam soal masih ada. Mengapa? Karena yang contoh ini pakai treble clef, kemudian soal ini pakai bass clef. Jadi hati-hati setiap mengerjakan tugas selalu perhatikan clefnya ya. Kita ke halaman 29. Nah, halaman 29 soal nomor 5 ini sudah sedikit beda. Add, tambahkan, accidentals, berarti crash atau mole pada not-not tertentu. Before the notes, di depan not. Jadi di depan not ya, atau sebelum not ya. Jadi accidentals dulu yang ditulis, kemudian not-nya. Jangan sebaliknya. To form, untuk membentuk atau ya membentuk. The scales named, tangga nada yang dinamai atau diberi nama atau sudah ditentukan namanya. Maksudnya apa? Tangga nadanya sudah ditentukan, F mayor. Oke, sekarang add accidentals, tambahkan accidentals pada not-not tertentu sehingga membentuk tangga nada F mayor. Begitupun selanjutnya tambahkan accidental yang tepat pada not-not tertentu sehingga membentuk tangga nada G mayor. Itu yang dimaksudkan dengan kalimat pertama. Selanjutnya then, kemudian mark semitone with ini tanda yang tadi. Jadi setelah tangga nadanya ditulis, setelah accidentalnya ditambahkan, sekarang mark, beri tanda tandai yang berjarak semitone dengan bracket ya. Mungkin saya kerjakan saja nomor 5F supaya semuanya jelas. Bisa jadi contoh. Oke, saya kerjakan 5 yang F mayor. Nah, F mayor itu kita tahu F mayor itu satu flat dan yang kena flat itu adalah B flat.
maka kita menggambarkan flat di sini. Saya harus zoom untuk bisa menggambar flat dengan baik. Ini adalah B. Kita gambar flat di sini ya. B flat. Oke. Itu accidental yang ditambahkan. Setelah itu mark semitones. Tandai semitones. Nah, ini ke atas, bergerak ke atas, ascending, dan yang perlu ditandai sebenarnya tidak perlu bingung menandai semitone. Ingat saja yang jaraknya semitone itu mi, fa, dan ti, do atau si, do. Tinggal cari saja mana mi, fa, dan mana si, do. Ini do, re, mi. Ini mi, fa. Oke. Jadi mi, fa itu berjarak semitone, jadi diberikan tanda ini bracket, yes. Mana lagi yang semitone? Si, do, kasih tanda ini juga. Oke, jadi begitu cara menjawab nomor 5. Nomor 6, pada nomor 6 ini yang diminta clef, add, tambahkan clefs. Jadi yang diminta di sini ada clef. Apakah treble clef atau bass clef? And dan key signatures. Jadi yang diminta adalah menggambar clef dan key signature, ya. To make the scales named. Untuk membentuk tangga nada yang disebutkan. Jadi yang disebutkan adalah, yang dimaksudkan adalah tangga nada F mayor. Oke. Maksudnya apa? Ini harus menjadi tangga nada F mayor. Not ini harus menjadi tangga nada F mayor, ya. Nah, untuk bisa menjadi tangga nada F mayor, kalian harus memilih apakah treble clef atau bass clef. Kemudian menambahkan key signature. Oke. Nah, triknya di mana? Kalau yang disebutkan atau yang diminta adalah tangga nada F mayor, berarti ini pasti nada F dong, ya kan? Mulai dari F diakhiri dengan F. Karena ini tangga nada. Jadi cara memilih clef yang benar adalah clef di mana nada ini adalah nada F. Clef yang tepat sehingga nada ini adalah nada F. Jadi hati-hati memilih clef, ya. Itu nomor 6. Nah, halaman 30. Halaman 30, write scales, tulis tangga nada as instructed, seperti yang diminta, seperti yang diminta dalam soal. A. Write a treble clef. Jadi tulis treble clef, ikut saja perintahnya. Jadi contohnya saya tulis treble clef, write a treble clef, treble clef. Oke, mohon maaf treble clefnya kurang bagus. Then the key signature of F major. Oke, key signature of F major, apa key signature of F major? B flat, oke? B flat, jadi kita tulis key signature dari F major, B flat. Oh, saya harus zoom untuk bisa menggambar dengan baik, kelas, sorry. Jadi pertama,
menulis treble clef. Jadi ikuti saja petunjuk dalam soal ini, treble clef. Alright, look better. Kemudian then key signature of F major. Apa key signature-nya F major? 1 mol, 1 flat, yaitu B flat. Oke, sekarang sudah jadi. Apalagi seterusnya, and the scale ascending. Tangga nada ascending berarti naik, ya. Use the given rhythm, menggunakan rhythm yang diberikan. Jadi menggambar tangga nada F mayor menggunakan rhythm yang diberikan. Jadi not yang dipakai ini adalah not yang dipakai, nilai not yang dipakai untuk menggambar menulis tangga nada. Jadi jangan asal menuliskan nada sesuai kehendak hati, tetapi memakai nada yang diberikan. Jadi untuk nada do tadi ascending ya, nada do-nya F ini. Oh sorry, saya lupa. Harus, karena di sini ada fo-fo berarti harus menuliskan fo-fo juga ya. 4/4. Karena sesuai dengan rhythm, artinya not yang diberikan. Nah, not yang diberikan itu termasuk time signature-nya. Berarti do-nya pakai not ini, ya. Do, re-nya pakai not ini, crochet, dan seterusnya. Mi-nya pakai not ini, masih crochet. Fa pakai not ini, masih crochet. Kemudian ada bar line, jadi tulis bar line. Nah, nada sol, solnya pakai minim, berarti di sini kurang jelas minimnya. Ini nada sol, ya, pakai minim. Begitu seterusnya, kelas. Jadi ikuti saja petunjuk yang diberikan, ya. Dan jawab sesuai dengan petunjuk. Oke. Jadi selamat mengerjakan tugas halaman 27 sampai 30. Dan jika ada bagian tertentu yang betul-betul sama sekali sulit dipahami setelah tonton video ini, setelah mendengarkan penjelasan dari video ini, boleh ditanyakan di chat grup, nanti saya akan respons. Tapi jangan bertanya tanpa lihat video dulu, kemudian bertanya, tanyakan bagian mana yang belum dipahami dari penjelasan di video. Oke, selamat mengerjakan tugas.